Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita langsung ke materi berikutnya, materi inti workshop peningkatan kompetensi guru PPKN SMP Kota Bandung dalam Merdeka Belajar melalui pembelajaran dan penilaian AKM, literasi dan numerasi yang akan disampaikan oleh Bapak Idris Apandi MPD, Widya Iswara LPMP Provinsi Jawa Barat dengan moderator Ibu Dr. Anda Titik Isbandia MPD. Kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah hari kedua sudah kita lalui bersama pada saat ini. Kemarin, oh iya terima kasih banyak Ibu ya, sudah setia menemani kita semua. Iya iyalah Ibu Pembina PPKN gitu loh ya, plus buat Ibu Pembina. Iya. Ini hari kedua Bapak narasumber, hari ini adalah dengan Bapak narasumber kita. Bapak ini, Bapak Ibu sudah tahu siapa Bapak ini, tidak asing lagi Bapak Ibu ya. Beliau ini adalah salah satu narasumber dari LPMP Provinsi Jawa Barat. Nanti kita kenalkan ya. Oleh karena itu, sekali lagi aplaus buat Bapak narasumber kita yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, maka saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah kenal karena beliau adalah narasumber kondang seluruh penjuru Nusantara sudah pada kenal. Tapi perlu saya perkenalkan karena maaf Bapak dan Ibu Pembina, ini banyak anggota MGMP PPKN Kota Bandung ini yang anak-anak muda gitu ya. Kalau saya sudah kolonial gitu ya. Kalau ini banyak yang milenial Bapak narasumber ini, wah pasti luar biasa ini. Ini adalah bibit-bibit calon-calon pemimpin bangsa dari mata pelajaran PPKN. Amin atau Bapak Ibu ya? Amin gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, akan saya bacakan kurikulum PT dari Bapak narasumber kita. Beliau adalah Dr. Idris Apandi MPD, lahir di Bandung tanggal 15 Maret 1980. Ada yang 80? Ada. Oh, beda berapa tahun ya, saya tuh sudah 68 itu. Wah, jauh banget gitu. Beliau Muslim, kewarganegaraan Indonesia gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan dari LPMP Jawa Barat. Beliau adalah Widya, kalau dulu Pak Widya Iswara Pak ya. Sekarang tuh saya baru membaca ada Widya Prada. Nanti beliau yang menjelaskan, saya belum paham Pak itu ya. Pokoknya dulu namanya Widya Iswara gitu ya. Perlu dicatat nomor HP beliau. Ini sangat penting Bapak Ibu ya, silahkan dicatat gitu ya. 08 78 21 63 7667. Sudah Bapak Ibu? Ya, beliau adalah pendidikan terakhirnya S3. Doakan semoga beliau nanti bisa menjadi Profesor Idris Apandi. Jangan dilupakan PPKN Pak ya. Kemudian karena tadi sudah seluruh penjuru Nusantara, pasti beliau banyak pengalaman. Yang pertama, beliau adalah anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024. Plus sekali lagi ya, luar biasa. Kemudian beliau juga Ketua Komunitas Pegiat Literasi Jawa Barat. Di samping itu beliau juga sebagai penulis yang sudah membuat lebih dari 900 artikel dan 50 judul buku. 51 Pak ya yang baru proses, ini yang satunya belum jadi. Kemudian beliau juga sebagai narasumber berbagai kegiatan baik diklat, workshop, bimtek, dan talkshow mulai
tahun 2014, baik di radio maupun di televisi. Jadi Bapak Ibu nanti Bu Afi ini ya, Bu Afi ini juga perlu saya perkenalkan, nanti bisa berkaitan dengan Pak Idris itu ya. Beliau adalah Master Ceremony kondang di MGMP PPKN dan beliau adalah sering dipakai di Pemkot Kota Bandung gitu ya. Luar biasa nih bibit-bibit Pak. Dan semua guru PPKN di sini adalah calon penulis Pak. Nanti editornya adalah Bapak Dr. Idris Apandi. Jangan khawatir. Kalau untuk guru PPKN ada diskon. Amin ya. Dan hobinya ini yang perlu kita hobi itu sudah dari kecil Pak ya. Hobinya adalah beliau menulis dan membaca, atau dibalik ya, membaca dulu ya, membaca dan menulis. Itulah makanya Bapak Ibu yang punya hobi yang sama pasti nanti bisa bergabung dengan beliau. Demikian Bapak Ibu CV dari beliau narasumber Bapak Dr. Idris Apandi MPD. Oleh karena itu untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama dengarkan paparan dari beliau, dan tidak hanya dengarkan saja, tapi mari kita sama-sama apa yang disampaikan oleh Bapak Idris Apandi kita laksanakan, kita terapkan untuk kemanfaatan anak-anak bangsa. Setuju Bapak Ibu? Siap? Ya, izin Bapak saya untuk membangkitkan semangat teman-teman ini. Kalau tadi sudah semangat pagi, lagi semangat pagi. Baru 75% ya, padahal hadir ini 100%. Semuanya ya, mari kita semangat. Semangat pagi. Luar biasa. Kemudian satu hal lagi Bapak Ibu, kalau ada yang menyebut MGMP, oke, ya. PPKN, yes. Coba saya tes. MGMP, PPKN, yes ya, yes, yes. Kalau saya mah ya, gitu ya. Terima kasih, applause buat semuanya. Demikian Bapak narasumber, silahkan Bapak Ibu guru MGMP PPKN Kota Bandung ini menunggu sekali apa yang akan disampaikan oleh Bapak, dan sampai waktu sebelum duhur itu sudah ada beliau rekan-rekan praktek membuat soal hot yang AKM, yang numerasi dan literasi. Mari kita perhatikan, kita simak bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh beliau. Yang terhormat Bapak Dr. Idris Apandi, dipersilahkan. Baik. Tes. Bapak mohon izin saya di bawah ya. Boleh, iya. saya juga mohon izin berdiri, Ibu. Ya, saya langsung sambil berdiri karena takut kalau terlalu lama duduk lupa berdiri. Ya, ini bisa nyambung sampai nggak ke situ ya, tolongkan. Takut habis baterai. Bisa ini. Mudah-mudahan bisa nih. Bisa ya. Bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daman? Mohon kan di Bandung teh selain ada kurikulum kurikulum yang resmi, kurikulum nasional, ada juga kurikulum lokal. Ya, Bapak Ibu ya. Kurikulum apa namanya Bapak Ibu? Ya, kurikulum lokal. Bandung apa namanya Bu? Bandung Masagi ya. Saya pada waktu wali kotanya masih Pak RK menulis gitu kan beberapa catatan tentang pendidikan di Kota Bandung, khususnya kurikulum Bandung Masagi gitu ya. Nah, baik saudara yang saya hormati, pada sesi kali ini saya akan membahas atau menyampaikan terkait dengan penguatan literasi dan numerasi pada pembelajaran PPKN. Nanti juga kaitannya dengan AKM, asesmen kompetensi
minimum Bapak dan Ibu ya. Tapi yang menjadi core-nya, yang menjadi intinya adalah kepada aspek literasi dan numerasi. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru Pak Bu ya. Ini bukan barang baru banget. Ini barang lama, cuma dipoles-poles sedikit, dikemas gitu kan. Ya kayak musik gitu Bapak Ibu kan ya, musik jadul dinyanyikan kan. Sekarang mah lagi musim artis cover lagu ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu cek aja di YouTube itu ya, jarang sekali ada sekarang itu yang saya tahu, jarang sekali muncul lagu-lagu baru yang hits gitu kan ya. Tetapi justru sekarang banyak artis-artis baru, artis-artis cover lagu ya, yang merecycle lagu lama gitu ya. Nah, terkait literasi numerasi juga sebenarnya ya bukan barang baru gitu ya. Jadi ini hanya sekedar merefresh kepada Ibu ya, merefresh, menyegarkan kembali apa yang mungkin pernah kita dengar, kita pahami terkait dengan literasi dan numerasi. Simpel sebetulnya nama Bu, Pak, data perlu panjang-panjang literasi numerasi mah. Naon, sing daek maca wis kitu we. Betul. Saya di awal sesi ini Bapak dan Ibu ingin menyampaikan apa namanya itu? Catatan eksekutif summary dari Puslitjak Kemdikbud gitu Bapak dan Ibu ya, terkait dengan hasil literasi numerasi. Kan nanti ada kaitan dengan PISA gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya langkah penting meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik adalah pertama harus ditumbuhkan dulu minat baca. Eta itu nama Bapak dan Ibu. Ya, mengapa? Karena walaupun saya atau juga Bapak Ibu di sini berapi-api bicara tentang pentingnya literasi numerasi dalam pembelajaran, tetapi ketika minat baca, ya, rasa ingin membaca siswa itu belum ditingkatkan, itu rasanya hanya dongeng saja gitu, ya, hanya dongeng saja, ya. Nah, kalau istilah saya ingat salah satu apa yang disampaikan oleh dosen saya dan juga mungkin dosen Bapak dan Ibu ya, almarhum Profesor Ahmad Kosasi Jahiri gitu. Ada satu kata yang saya tetap ingat sampai sekarang. Naon? The power of jorojoy. Nah, jorojoy itu kan rasa yang muncul dari hati Bapak dan Ibu. Itu kan? Nah, bagaimana membaca ini menjadi satu kebutuhan. Ya kan ada kebutuhan mah jauh dijujuk angang di teang Bapak dan Ibu. Naon sababna butuh. Ada kebutuhan mah ada asong-asong oge. So, ya, Bapak Ibu disodorkan 2 buku. Nu hiji buku teks, ya, misalnya model-model pembelajaran kontemporer gitu kan. Nu hiji buku misalkan novel terbaru karya Terelie. Cik mana tah nu joro-joina leuwih tinggi? Terelie, Bapak dan Ibu. Karena geus kabayang, pasti dina jero novel nanti aya cerita, aya tokoh, aya naon di sana teh aya konflik gitu kan Bapak dan Ibu. Ya, sampai ka buku anu kanal nu tebal ratusan itu bisa dilahap dengan cepat Bapak dan Ibu ya. Mengapa? Karena ada the power of jorojoy. Hayang nyaho eusina, hayang nyaho kesimpulan anak kumaha gitu kan Bapak dan Ibunya. Sampai ka apa namanya? dihanca gitu. Jika ngahanca naonnya pokoknya mah kalau lewat satu seri kan kita teh jadi asa gantung dengeun cek bahasa Sunda mah. Mantap si Andin terus dihanca gitu kan. Ya, sampaikan duka sabaraha ribu episode ayeuna nya gitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, PPKN tidak lepas dari literasi ya dan juga numerasi. Nah, ini hal yang baru mungkin ya, bagaimana mengaitkan antara PPKN dengan numerasi. Karena numerasi hanya selama ini diidentikan dengan mata pelajaran matematika, IPA gitu kan Bapak dan Ibu ya. Padahal PPKN itu juga numerasi banget. Contoh misalnya nih ada ini buku terbaru saya Bapak dan Ibu.
Ya, ini buku terbaru saya judulnya Santri Benteng Pancasila. Ya, ya Santri Benteng Pancasila tah dina tarang si kapten eta aya angka sabaraha Bu? Angka 5. Berarti kan aya numerasiannya. Maksud di sini angka 5 teh apa? 5 sila dalam Pancasila gitu. Jadi numerasi itu bukan berarti ngitung-ngitung rumus dan lain sebagainya. Nanti kita bahas gitu, Bapak Ibu ya. Nah, saya sedikit memberikan penguatan juga dari apa yang disampaikan oleh Ibu Pengawas tadi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Pengawas itu kaitannya dengan yang namanya kurikulum prototipe. Bapak Ibu bisa cek di Google, kurikulum prototipe. Itu kan? Ya, jadi yang namanya prototipe berarti kan masih dalam proses coba-coba. Itu kan Bapak Ibunya? Kita bikin grand design itu namanya prototipe. Ya. Dalam artian kurikulum ini memang belum ada rencana di apa namanya Bapak dan Ibu, belum ada rencana diimplementasikan secara masif seperti hanya kurikulum 2013 gitu Bapak Ibu ya. Tetapi diimplementasikannya secara bertahap dan sekarang pun masih dalam proses ya dilaksanakan evaluasi terus aja gitu. Di mana dilaksanakannya? Di sekolah-sekolah yang saat ini berlabel sekolah penggerak. Ayo Bapak Ibu yang hadir di sini sekolahnya jadi sekolah penggerak. Cum, Ibu, nah Ibu sekolahnya apa? Dari SMP mana Bu? Dari sini. Oh ini SMP penggerak, sekolah penggerak. Oke. Ibu. Oh, dari Madani. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah sasaran-sasaran sekolah yang saat ini melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Ya. Jadi, kalau yang saya perhatikan intinya ada semacam semangat ingin melakukan diversifikasi kurikulum gitu ya. Meskipun mungkin di lapangan juga menimbulkan pro dan kontra. Tak aneh Bapak dan Ibu. Karena kebijakan pasti gitu aya pro dan kontra ya. Yang namanya jargon ganti menteri, ganti kebijakan, ganti pimpinan, ganti kebijakan memang diakui atau tidak memang tidak bisa dihindari. Ya, Bapak Ibu aja pindah rumah gitu kan? Ya, menempati rumah baru minimal ya ngegeser-geser lemari Ibu. Itu kan? Minimal nggak ganti wallpaper yang ada di rumah itu karena apa ingin nyaman gitu kan Bapak dan Ibu. Nah walaupun beberapa apa namanya pakar pendidikan mempertanyakan rasionalisasinya gitu karena implementasi kurikulum 2013 pun itu belum begitu membumi gitu kan Bapak Ibu ya kakak taram-taram kan 2016-2017 masih kena sosialisasi gitu. Nah 2019 muncul kebijakan baru Merdeka Belajar dan sekarang ada kurikulum prototipe dan intinya ingin melakukan pembenahan dari kurikulum yang sebelumnya itu kan Bapak Ibu ya. Maka ya kita tunggu saja seperti apa gitu ya. Saya pun tidak atau belum bisa memberikan satu kepastian informasi bahwa kurikulum prototipe ini akan seperti apa. Hanya memang bersifat opsional. Mengenai opsional teh itu Bapak Ibunya mau dilaksanakan silakan, mau tidak pun tidak apa-apa. Hanya memang kalau sekolah itu sudah berlabel sebagai sekolah penggerak, maka ya mau tidak mau kurikulumnya pun berubah. Sekarang ada yang namanya KOSP Bapak Ibunya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Pareto aya nu ngaranna KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, definisi KTSP, KTSP adalah kurikulum operasional yang digunakan oleh sekolah, gitu kan? Ayeuna KOSP, kurikulum operasional oke gitu. Jadi ya itulah Bapak dan Ibu perubahan-perubahan
kata yang memang berkembang dari satu kepemimpinan ya kepada kepemimpinan berikutnya. Dan baik orang mah sebagai guru pokoknya mah fokus Bapak dan Ibu ya, fokus aja kepada tupoksi kita mendidik, mengajar anak-anak didik kita. Itu kan Bapak Ibu ya. Kan masalah struktur kurikulum dan lain sebagainya mungkin nanti kita akan ada informasi-informasi terbaru gitu ya. Ya yang seperti tadi disampaikan kalau di kurikulum 2013 kan tidak ada TIK gitu kan, di kurikulum prototipe ini dimunculkan lagi TIK, meskipun TIK itu bukan berarti harus ngajar ngetik dan lain sebagainya. Ya, zaman sekarang sudah ketinggalan dan Ibu, budak orok wae kakara borojo geus apal HP dan Ibunya. Pernahkah Bapak Ibu ngajarkan ke budak orok? Tah cara ieu-na cara naon istilahna teh menciatna henteu ya. Bapak Ibu punya anak punya incu gitu kan di jarago main game online pernah tuh ada tutorial itu kan ya, justru ibu bapak anu lieur-nya, jangankan orang lain saya aja nggak bisa itu kan. Bapak dan Ibu ya naon ngelag nah sok pernah dengar kalimat itu, kata itu ya. Kita jauh sebenarnya tertinggal oleh anak-anak didik kita. Jadi informatika di sini bukan ngasih materi cara ngetik gitu, tetapi sudah jauh lebih tinggi lagi apa coding Bapak Ibu. Itu kan ya, karena zaman sekarang itu sudah digital, segala sesuatu sudah dikendalikan dengan satu perangkat. Tadi disebut diganti dengan robot Bapak dan Ibu. Tenang, guru mah sampai ke kiamat saya yakin mau diganti ku robot Bapak dan Ibu. Ya, yang dimaksud dengan diganti oleh robot itu dalam konteks pelayanan publik yang rawan dengan praktik-praktik pungli, rawan praktik-praktik mempersulit gitu kan Bapak dan Ibu. Gitu kan? Ya rawan dengan suatu tindakan-tindakan yang bisa melanggar hukum ya, bikin KTP, bikin SIM, bikin berbagai administrasi persuratan gitu kan Bapak Ibunya ya. Saya ya selama 2 minggu ini berurusan dengan ya adalah pihak tertentu. Ketika saya tanya pasti jawabannya itu selalu masih proses gitu kan. Risiko berurusan dengan orang gitu. Tapi kalau dengan dengan sistem itu sudah terukur Bapak dan Ibu. Itu kan ya, sudah terukur. Paling itu bisa bekerja lawan parum listrik atau sinyal internet terganggu gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi guru mah saya yakin sampai ke akhir zaman Bapak dan Ibu tetap ada. Ya, mau tergantikan oleh mesin. Yang ada adalah mesin yang akan mendukung pekerjaan guru, ya, teknologi yang akan menguatkan tugas guru, termasuk juga guru PPKN dan Ibu. Minggu lalu saya bukan minggu lalu ya, kemarin baru beres nih. Saya kebetulan diundang oleh direktorat di GTK dan diminta untuk menjadi editor naskah-naskah best practice guru yang mendapatkan penghargaan sebagai guru dan tenaga kependidikan inspiratif Bapak dan Ibu. Dan itu ternyata memang sangat luar biasa. Ya, di tengah keterbatasan ya seperti yang Bapak Ibu rasakan juga selama BDR, selama masa pandemi ini Bapak dan Ibu ya. Tetapi bagi guru-guru tertentu Bapak dan Ibu, BDR itu ternyata menjadi satu peluang untuk melahirkan kreativitas baru. Ya, saya kagum dengan seorang guru SD dari Tasik Bapak dan Ibu, namanya siapalah pokoknya, dari SD Cirangkong ke kecamatan apa lupa lagi, di gunung Bapak dan Ibu, di gunung aslina gitu kan. Tapi ternyata dia bisa membuat sebuah stasiun TV lokal ya, dan anak-anak itu nonton aja jika nonton TV gitu di rumah. Jadi siaran guru di sekolah itu bisa ditangkap oleh siaran TV lokal siswa di lingkungan sekolah itu dan Ibu, dengan modal hanya 3,5 juta. Dan itu difasilitasi oleh dana BOS. Ya, saya juga sampai luar biasa.
Ya, nah berarti intinya ya kalau memang kita mau berpikir Bapak dan Ibu, ya di situ ada jalan yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu yang ada di sini pun berpikir keras kumaha carana supaya pembelajaran di masa pandemi ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kan sudah PTMT Bapak dan Ibu ya. Nah, kebetulan direktorat itu akan berencana akan menerbitkan buku best practice PTMT. Tujuannya apa? Untuk bisa menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu. Ya, kebetulan tanggal 20 nanti akan ada finalisasinya, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita masuk dulu ya ke sini. Ya, memang aneh Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar bahwa kita semua yang ada di sini ya adalah dalam rangka ikut melaksanakan amanat daripada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Coba Bapak Ibu kalau lihat Undang-Undang Sisdiknas ini sebenarnya PPKN banget. Ya, PPKN banget. So, naon deui atuh gitu kan yang tidak luput dari PPKN. Semuanya PPKN banget ya, bahkan sekarang ada istilah pelajar Pancasila. Kalau saya menyebutnya pelajar Pancasilais gitu. Karena itu kaitannya dengan karakter yang melekat pada individu. Mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya berkembangnya peserta didik menjadi manusia yang bagaimana? Beriman. Ya kan Pancasila banget, Pak, Bu, berakhlak mulia, sehat, ya, sehat jasmani, sehat rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini PPKN banget, Bapak dan Ibu. Ya. PPKN banget. Jadi kalau saya sambil berseloroh gitu kan, tung negara masih banyak masalah, PPKN masih diperlukan, Pak. Ya, pokoknya nama kasus apa, itu peluang bagi PPKN, Bapak. Ya, banyak pelanggaran lalu lintas muncul, pendidikan lalu lintas gitu kan, integrasi kita di kurikulum PPKN. Ini adalah PR kita ya. Ini untuk mengingatkan kita semua dulu ya, bahwa muara dari pendidikan-pendidikan yang kita lakukan di kelas itu tujuannya adalah kumaha, bahasa simpel saya Bapak dan Ibu ya, kumaha budak urang teh sing cager, bager, bener, pinter, singer, sakitu. Lain singer bahasa Inggris ya namanya. Singer itu naon, Bu? Singer teh cekatan. Ibu ngerti singer? Ngerti? Ya? Apa kurang jauh? Penyanyi? Oh iya, the singer is gitu kan. Nah, kalau ini mah bukan singer itu, singer apa tadi? Cekatan, cek bahasa Sunda mah aya paribasana teh hampang birit Bapak dan Ibu. Ya, jadi mudah untuk bergerak. Oh ya, oh mungkin ini. Oh ya, oke. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang menjadi harapan kita semua, ya. Sebetulnya terkesan seperti sederhana Bapak dan Ibu, tetapi dalam prakteknya justru menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Ya, Bapak dan Ibu, saya yakin setiap hari mendengarkan berita, ya, mendapatkan informasi terkait bagaimana krisis karakter yang sekarang terjadi, dan sekarang menjadi hal yang mengkhawatirkan, sama sepertinya ya, yang menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan bagi kita, di mana tindakan-tindakan yang kurang etis, yang kurang normatif itu juga terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya pendidikan yang berbasis agama. Makanya kemarin Bapak dan Ibu, saya tulis ya, ada tulisan saya judulnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Karena dengan adanya kasus itu, lembaga pendidikan Islam, boarding school, pesantren itu banyak yang disorot Bapak dan Ibu. Ya, jangan sampai pesantren gara-gara satu kasus itu habis dibully oleh netizen yang maha benar. Iya kan? Netizen itu Bapak dan Ibu luar biasa. Netizen itu kalau saya baca komentar-komentarnya, aduh, ngeri saya. Itu kan, kasus apapun pokoknya netizen mah
Ya, ingat kasus Yana? Ya, eta nu mata kerungkat Bapak dan Ibu. Coba ya. Hari pertama Yana ditemukan, Yana hilang sebenarnya di Caras Pangeran. Motorna aya, helmna aya, jelemana teu aya. Langsung netizen berdoa, gitu kan? Semoga Yana segera ditemukan dan dukun-dukun pun datang, gitu kan? Dan ternyata katanya ada orang koning dan lain sebagainya, gitu kan? Beberapa hari kemudian kisah itu berubah karena Yana ditemukan. Ya, entah disembunyikan, entah menyembunyikan diri gitu Bapak dan Ibunya. Di mana? Di Cirebon, di Saha. Netizen yang tadinya bersimpati berubah bagaimana? Jadi antipati, dan ini yang membuat dukun-dukun dunia alam gaib menjadi rungkat semua. Polisi, BPBD, pokoknya mah luar biasa eta Yana itu dan ibunya. Ya Mas sanes wayana Kota Bandung bukan ya Bapak dan Ibunya. Rumah tak rungkat. Nah, muncullah meme. Segala rupa beak, pokoknya mah habis dah ya dibully ke netizen. Saya pun tergelitik ingin menulis Bapak dan Ibu, tapi saya tidak ikut-ikutan membuli, tidak. Tapi saya sajikan dalam perspektif yang agak akademik gitu ya. Biar aku ada meme gitu kan. Yana orang koneng kan ngomong. Muncul kan banyak tuh TikTok Bapak Ibunya. Saya tulis Bapak dan Ibu, Yana dan kita dalam perspektif sosioantropologis gitu kan. Karena ada gaya seetik atau padahal orang itu nulisnya yang seri gitu kan. Ya, mengapa Bapak dan Ibu? Ya itu tadi ternyata ini kaitannya dengan karakter kita gitu. Ya, bangsa Indonesia yang di satu sisi literasinya rendah, Bapak dan Ibu, bangsa Indonesia itu literasinya rendah, bahkan masih sangat rendah, tetapi cerewetnya minta ampun, Pak. Cerewetnya minta ampun, Pak. Ya, di Twitter Bapak cek aja tuh di internet. Itu kan jumlah pengguna internet, khususnya pengguna Twitter. Ya, jadi saya itu kalau saya baca medsos Bapak dan Ibu, kalau hanya sekadar hahaha saya buka Facebook. Kalau ingin cuci mata, saya buka IG. Gitu kan? Ya. Tapi kalau saya ingin membaca topik-topik yang serius, yang panas, saya baca Twitter. Tiap poe nu muncul naon sumur serapan, Jakarta International Stadium, sampah di Kota Bandung gitu kan, misalnya banjir, kemacetan. Itu ya, dan itu menjadi satu trending topik kepada Ibu. Saya tidak tahu, saya belum baca Twitter hari ini apa yang menjadi trending topik hari ini Bapak Ibu ya. Apa itu PPKN? Pertama, dia itu memiliki visi ya PPKN sebagai mata pelajaran yang bisa membangun kesadaran sebagai warga negara. Jadi mah anggaplah reminding Bapak dan Ibu ya, karena waktu kuliah juga kita tahu lah. Ya, ada komunikasi sosial kultural kewarganegaraan, ada civic literasi, ada civic engagement, ada civic skill and participation, ada penalaran atau civic knowledge, ada juga civic participation and civic responsibility. Ini Bapak dan Ibu hakikat dari PPKN yang kita ajarkan kepada peserta didik. Lah, ya mah bahasa akademik lah Bapak dan Ibunya. Abdi mah bahasa simpel namanya eta weh titip PPKN jadikeun barudak cager bager pinter, cager bager bener pinter singer sakitu we Bapak dan Ibunya. Apalagi di Jawa, di Bandung khususnya ada kurikulum Masagi. Itu Bapak dan Ibu eta ari masalah nu kararieu mah ieu mah teoritis ya. Guru, khususnya guru PPKN akan sangat dengan senang ketika melihat muridnya teh meni santun. Itu kan hormat ka saluhureun, ngahargaan ka sasama, nyaah ka sahanapeun Bapak dan Ibu. Kita akan sangat-sangat senang melihat itu, ya. Nah, kemampuan warga negara ada civic knowledge. Nah, civic knowledge mah kaitannya dengan transfer ilmu pengetahuan. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, katalar tah
Sampai ke zaman Barreto mah aya butir-butir Pancasila P4 ya Bapak dan Ibunya, sampai ke ditalar. Ingat lah saya. Ya. Itu bagus-bagus saja, nggak apa-apa ya. Sekarang justru posisinya terbalik Bapak dan Ibu. Jangankan butir-butir Pancasila, uraian Pancasila pun banyak yang tidak tahu ya, apakah karena rewas ditanya kan sok aja dengan hari lahir Pancasila ditanya ya. Coba kan biasanya selebritis sok ditanya teh. Coba sebutkan sila Pancasila. Kan pabaliut, khususnya sila kaopat rada panjang. Itu kan Bapak Ibunya. Nah, civic knowledge bagaimana? Silakan Ibu. Anak-anak didik kita mengetahui hak dan kewajibannya. Ya, hak dan kewajibannya. 2, keterampilan warga negara, civic skill. Ya, bagaimana misalnya dia seorang warga negara sebagai seorang warga negara bisa menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Ya, civic skill. Makanya pada saat BDR di rumah dan Ibu ya, selain materi yang diajarkan atau dipelajari oleh mereka, juga ditanamkan apa? Ditanamkan yang namanya life skill. Nah, life skill teh dalam konteks PPKN simpel Bapak dan Ibu, minimal membangun tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, kudang teh hese. Ya gimana fakta we Bu. Kudang teh hese, ngerjakeun tugas teh hese, ngabantu orang tua ngepel. Ya, ngabantu orang tua nyebor tanaman misalnya di rumah. Dan ternyata work from home itu banyak melahirkan hobi-hobi baru. Di antara nanti hobi miara kemang. Sampai ke sarea oke pindah kayu keluar imah. Dasian janda bolong aya nu maling cenah gitu Bapak dan Ibu. Ayeuna tren kene Bu janda bolong. Aya kene walaupun mungkin trennya sudah tidak terlalu tinggi lagi nya. Jadi prediksi saya nasib janda bolong itu akan seperti nasib batu akik Bapak dan Ibu. Itu kan ya, kada di urang mah kegituan ya. Bare itu zaman bonsai ningannya. Nah, jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu bagaimana caranya civic skill itu dilatih. Ketika karakter kewarganegaraan, civic disposition. Nah, ya mah bahasa-bahasa inilah. Nah, muaranya Bapak dan Ibu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena ini adalah ideologi. Makanya setiap materi yang kita ajarkan kepada peserta didik, Bapak dan Ibu, itu muaranya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena ini final. Ini adalah kesepakatan para pendiri bangsa. Ya kaitannya nanti dengan mengantisipasi yang namanya radikalisme, Bapak dan Ibu. Ya, terorisme, radikalisme, ekstremisme dan isme-isme yang lainnya. Ya, karena Pancasila adalah pengikat. Ya, pengikat. Bapak Ibu sebagai guru Pancasila tentunya sudah mempelajari sejarah perumusan Pancasila. Saya tidak perlu menjelaskan lagi Bapak dan Ibu ya. Hanya memang kita sebagai guru jangan bosan-bosan menekankan kepada para peserta didik kita supaya menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup. Ya, tidak perlu sampai dihafal-hafalkan terus, tidak, dalam artian eta heula sing sager, beger, bener, pinter, singer. Sakitu kekacauan yang terjadi di masyarakat kita saat ini akibat dari itu. Ku salam loba jelema nutut carager Bapak dan Ibu. So, di Kiara Condong, saya pernah baca berita di lintasan kereta api. Ya, kan itu aya relawan Bu. Relawan dishub anu ngahalangan, anu mengingatkan masyarakat pengguna jalan supaya ulah nerobos pintu lintasan kereta api keur keselamatan saha eta teh. Itu kan keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Tapi justru kan respon masyarakat berbeda. Satgas-satgas itu ngadon di keroyok walaupun akhirnya berakhir dengan damai katanya dan Ibu. Itu tanda bahwa masyarakat memang hese diatur. Hese dan Ibu. Ya, hese diatur. Ya, ada tulisan saya judulnya ini pada waktu Pak Emil masih jadi wali kota Bandung.
Ya, judulnya itu gini. Ketika Ridwan Kamil menampar wajah pendidikan Indonesia. Dan itu dalam 3 hari dibaca hampir 600.000 orang, Pak. Bu, ada 600 view dari tulisan itu, dan itu rekor. Ya, bukan karena tulisan yang bagus, bukan karena tulisannya yang bagus, Bu, Pak. Karena mungkin judulnya yang agak-agak dalam tanda petik provokatif gitu. Terus ada nama Ridwan Kamilnya, itu kan rising star gitu kan, sebagai tokoh politik nasional gitu kan. Nah, ceritanya Bapak Ibu kan mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar atau membaca berita ayah anu pakai motor atau pakai sepeda gitu, motor sih kira mah. Mau jalan, maling jalan. Gitu kan Bapak dan Ibunya. Ya. Yang harusnya ya 1 jalur ya nggak ada dipakai 2 jalur. Kapangi aku Pak Emil gitu kan, dititah push up, dan ternyata pelakunya bukan orang berpendidikan rendah, pelakunya adalah sarjana. Itu kan Bapak dan Ibu, itu yang saya sebut sebagai menampar wajah pendidikan. Piraku saratua sarjana teu bisa maca plang perbodan Bapak dan Ibu. Ya. Nah, saya juga kalau lewat-lewat jalan ini zona ini Bu, termasuk zona yang saya padahal nges-belasan puluhan tahunnya, tapi kadang sok ngkong-ngkongan di dieu teh dan Ibu. Lieur. Barusan terus terang saya kukurilingan sampai nanya ke security, "Pak, SCP-7 di mana?" Apa cenah? Kita balik kanan. Gitu. Padahal ini tuh bukan pertama kali saya ke sini. Gitu Bapak dan Ibu ya, tapi aneh kok nama nongana zona ieu Bapak dan Ibu, pusing saya. Ya. Iya udah Ibu, soalnya sieun aya pelang-pelang perboden, sieun aya rekayasa jalan gitu kan, tadina 2 jalur jadi 1 jalur. Sieun culak-cileuk mangeuning aya mah aya tilang elektronik gitu kan. Tah eta. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya. Nah, tujuan PPKN udahlah. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada tahu peran PPKN, udah tahu. Iya we lah inti nama PPKN untuk memanusiakan manusia. Bapak Ibu, eta weh heula. Ya. Pendidikan sangat berharap kepada Bapak dan Ibu selaku guru PPKN. Bagaimana caranya mata pelajaran PPKN ini bisa memanusiakan manusia, sing bisa lulus teh Bu, Pak. Budak teh gitu. Ya. Karena apa? Sekarang banyak yang pinter-pinter tapi hatinya keras Bapak dan Ibu. Ya, banyak yang pinter-pinter tapi apa? Minta orang lain. Ya. Kita prihatin ya. Setiap hari pasti aya muncul kasus punten. Ya. Tindakan atau perilaku yang melibatkan oknum aparat tertentu. Itu kan Bapak Ibunya. Aya anu sampaika menyuruh untuk aborsi dan lain sebagainya gitu kan Bapak dan Ibu ya. Aya anu lapor dirampok ngadon diheuseureurikeun ngadon diheureuikeun. Gitu kan Bapak dan Ibunya ngadon dicarekan atuh make boga ATM teh loba-loba teuing gitu kan. Nah, gitu kan Bapak dan Ibunya. Tadi malam saya ada berita, lihat ada kecelakaan ngan saukur ditinggalin hungkul gitu kan. Nah, itu yang menjadi satu potret di masyarakat kita, bahwa pendidikan yang tinggi tidak identik dengan karakter. Ya, dan bagi saya karakter itu sederhana, Bapak dan Ibu, tidak perlu banyak diseminarkan, tidak perlu banyak didiskusikan, tidak perlu banyak diwacanakan. Saya pernah nulis Bapak dan Ibu. Yang kan banyak tuh workshop karakter babibu gitu kan. Simpel sama Bapak dan Ibu. Karakter itu hanya satu kata kuncinya. Keteladanan. Dan ini yang menjadi PR besar bagi bangsa kita. Gitu kan? Ya, keteladanan. Keteladanan siapa? Keteladanan pemimpin, keteladanan orang dewasa, termasuk keteladanan kita sebagai seorang guru. Karena apa? Murid kita itu tukang fotokopi yang paling hebat. Bapak Ibu punya anak, punya cucu, ya, murid di PAUD, ketika
misalnya melakukan satu gerakan salah misalnya atau mengucapkan satu hal salah, ibu bapak mengoreksinya, apa jawabannya? Dasar bu guru kayak gitu kan? Terus ibu teh, yo ibu kita guru, gitu kan? Cek budak emang gue pikirin, gitu kan? Mengapa? Karena anak dan cucu ibu itu lebih percaya kepada gurunya daripada ke ibu sebagai ibu kandung atau neneknya, walaupun ibu juga seorang guru. Ya gitu Bapak dan Ibu. Jadi guru itu luar biasa. Gitu kan? Jadi saya simpel lah Bapak dan Ibu. PPKN untuk memanusiakan manusia. Kan masalah pengetahuan mah data mah bisa bertambah dan Ibu, ya. Saya tadi kemarin membaca, ya tadi ada yang mendoakan saya, Ibu mendoakan saya jadi profesor. Alhamdulillah Pak, Bu. Walaupun saya belum jadi profesor, suka ada yang nyebut ya, profesor provokator. Ya karena mungkin kalau bukan tinggi saya mungkin sudah bisa masuk level itu, gitu kan? Ya karya tulis saya adalah mau 1000 buku udah mau 51 gitu kan. Jadi Google Scholar saya kemarin saya cek ada 75 citasi gitu Bapak dan Ibu. Hanya kalau di LPMM ada nggak ada jalur ke sana. Itu harus di perguruan tinggi gitu. Ya bagi saya lah apapun itulah namanya yang penting berkarya. Nah kemarin saya baca ada artikel di koran. Ya ada jasa joki menjadi profesor Pak. Ada. Kalau tidak percaya saya akan share beritanya. Ya. Ada Pak, ngesbuk mah jasa bikin karya tulis, nggak aneh, ada Ibu ya? Ya, nggak aneh. Saya kemarin Bapak dan Ibu baru beres membantu seorang mahasiswa doktoral, hayang sidang proposal. Ya, aripek teh hasil turniti nanti hampir 80% Bapak dan Ibu. Ya plagiarisme sekerna gitu kan. Pak Dis tolong atuh ieu saya bantuan. Saya cek gitu kan pakai turnitin. Ibu cantik ada orang Jawanya. Gimana enggak akan 90%? Bab 1 kutipannya sama ini cantik. Bab 3 ada juga. Itu kan? Jadi bolak-balik macam liur saya cantik Bu. Ya. Jadi gimana lah caranya supaya saya bisa bayangkan Bu, selevel mahasiswa doktoral. Karya tulisnya maaf, istilah saya itu peburantak. Ya apa namanya? Ya akhirnya saya benahi yang tadinya dari 90% bisa menjadi 17%. Dan itu luar biasa. Ya, Bapak Ibu coba aja kalau ingin merasakan bagaimana merevisi tulisan. Saya mah mending kena nulis langsung Pak daripada merombak-rombak. Ibaratnya Ibu punya rumah mending kena ngabangun rumah tino daripada ngarenov rumah lama. Itu kan? Ya. Nu kadadina kamar 2 hayang 3 kan itu benar gitu Bapak dan Ibunya. Itu luar biasa. Nah, sekarang bukan hanya jasa membuat karya tulis. Ya kalau saya bukan membuat karya tulis, kalau saya bimbingan profesional supaya sebuah karya tulis layak untuk bisa disubmit Bapak dan Ibu. Beda itu. Nah, sekarang ada ya, maaf, perguruan tinggi mengobrol gelar doktor honoris causa dengan saya nggak tahu lah pertimbangannya apa gitu ya. Sementara yang lain sampai berdarah-darah hayang mencapai itu teh gitu dan ibunya. Iya cukup dengan babi-bu selesai gitu kan Bapak dan Ibu. Nah itu saya juga membaca keprihatinan dari para tokoh-tokoh di perguruan tinggi. Nah sekarang yang membuat saya tercengang gitu, aya biro jasa anu bisa mempromosikan seseorang menjadi seorang profesor. Kabayang, anu kabayangku urang gitu nya, saya khususnya zaman Bareto nunggu profesor teh maha guru. Segala apal, kepalanya juga mohon maaf botak gitu kan dan Ibu. Saya tuh mau profesor tuh tinggal di kepesirah lagi gitu dan ibunya. Kabayang kalau
apa namanya itu, walaupun itu bukan gelar ya, karena gelar itu cukup sampai S3. Kabayang kalau untuk mendapatkan jabatan seperti itu di murah, mareh bagaimana kaitannya dengan mutu pendidikan. Ya, hal-hal seperti itu akan laku di tengah masyarakat yang maaf gira gelar, Pak. Ya, di tengah masyarakat yang menilai segala sesuatunya dengan label. Makanya sebetulnya Bu, kalau saya sendiri aja saya jarang menuliskan label-label yang saya miliki gitu. Cukup pengaran, gitu kan? Cukup buku ini yang menjadi gelar saya gitu. Gitu kan? Itu prinsip saya. Ya, bagi Bapak Ibu ya silakan saja, tidak ada salahnya. Karena Bapak Ibu memiliki kewenangan secara hukum untuk mencantumkan gelar Bapak dan Ibu. Itu sah. Ya, maksud saya jangan sampai hanya itu yang ditonjolkan, tetapi karyanya mana? Itu kan marwah akademik itu karya, Pak. Marwah akademis itu karya. Ya, kembali ke sini. Jadi mari kita luruskan dulu niat kita PPKN untuk memanusiakan manusia. Nah, ada PPKN ini berbasis kearifan lokal. Nah, saya masukkan di sini ada kurikulum Masagi, ada 7 atikan istimewa, ada pendidikan karakter dan semangat kesumedangan. Jadi Bapak Ibu tidak harus selalu Pancasila gitu kan, dalam artian tidak dikaitkan dengan nilai-nilai yang lain. Di Sunda itu ayah silih asa, silih asih, silih asu. Nah, ada satu lagi silih wangikeun. Ya, Bapak Ibu kan suka sekarang mah di musim endorse gitu kan. Tapi endorse itu Bapak dan Ibu dalam rangka sebagai apa namanya sebagai upaya silih wangikeun. Walaupun ada sisi promosinya gitu ya. Kan hari artis mah datang mah jelas. Sekali endorse dia dibayar berapa, hari ulang malah sebagai sesama babaturan. Itu kan dampak pandemi itu luar biasa, termasuk dalam konteks ekonomi. Ya, di situ banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, banyak yang di PHK, dirumahkan, memunculkan kreativitas baru, memunculkan produk-produk baru. Ya saling endorse, cilok naon gitu kan, Bapak dan Ibunya bikin apa gitu. Nah, mari kita jadikan PPKN itu sebagai sarana untuk memperkuat rasa tradisionalisme kita gitu. Bukan hanya nasionalisme tapi tradisionalisme kita. Nah, bagaimana caranya? Banyak sekali caranya. Ya, jadi bukan hanya melalui ceramah-ceramah gitu, Bapak dan Ibu ya. Melalui apa namanya itu dialog, brainstorming, studi kasus, mengajak anak untuk menonton berita atau apapun lah namanya gitu kan, itu banyak sekali contohnya. Dan ini ada satu hal yang bagi saya ini menarik dan Ibu di Purwakarta, ada program namanya BSK Heman. BSK Heman, zaman baretong ayah disebut perelek Bapak dan Ibu. Di kampung-kampung gitu kan, ada yang disebut dengan perelek. Perelek itu saya ingat dulu waktu kecil, ya ibu saya kalau mau naon isi nanti BST Bu, apa sih kalau mau dicuci itu apa namanya? Ngisikan, ya kalau mau ngisikan terus mengisikan itu kan dirawuh lah, masukkan karena awi lah, anu ngagantung di sisi, anu ngagantung di depan pintu, itu kan, dan itu nanti waktu-waktu tertentu itu dikumpulkan oleh pengurus RT RW dan itu menjadi apa namanya sarana untuk membangun ketahanan pangan. Jangan sampai ada warga atau tetangga yang kekurangan makan, yang tidak makan, yang kelaparan, kusahab boga beas kan begitu Bapak dan Ibu. Jadi bansos-bansos itu tidak akan terlalu ramai kalau ketahanan pangan warga kita kuat. Saya pernah kunjungan Bapak dan Ibu ke Kampung Naga. Makanya sesekali Bapak dan Ibu bawa anak-anak didik kita kalau memang kebijakan pemerintah daerah membolehkan gitunya studi banding gitu kan, karena ada pemerintah daerah yang tidak membolehkan studi banding. Bahwa misalnya ke Kampung Naga. Di Kampung Naga itu ada yang namanya luit besar, Bapak dan Ibu. Luit besar itu adalah untuk menampung hasil-hasil tani warga setempat. Ya, jadi kalau misalnya masuk masa paceklik, Bapak dan Ibu, warga masyarakat itu tinggal ngambil, tinggal minta, gitu kan, ke pengurus untuk diambilkan di luit besar itu. Nanti kalau sudah panen baru diganti. Jadi mual ayah istilah ngantri bansos, gitu Bapak dan Ibu.
mata pasea, tatang ajeng tatangga gitu kan dan ibunya. Kan mengerikan sebenarnya. Sok aja, Bu, Pak. Ya saya juga kebetulan ketua RT di kampung saya gitu kan. Serba salah. Ya. Ayah keluarga RT menang, kalau pada saya dari teman dulu na RT gitu kan. Nah, terus ayah keluarga RT menang, aing mah boga dulu RT menit bisa perjuangkeun cenah gitu kan. Serba salah, Pak. Kamu lamun RT na menang tuh kan, main awet itulah sebelum menang. Coba. Ya. Nah, dengan behas kaheman ini Bapak dan Ibu, ya. Moal ayah istilah ada warga yang mengalami krisis pangan dan ini membangun rasa solidaritas. Ya, di TV kan ada yang namanya jika aku menjadi ningannya reality show ya milu dengan katongo kasawah gitu kan bari jeung rada didramatisir eta mah gitu kan pada ibu ya. Ya tujuannya kan ingin inilah bagaimana merasakan kehidupan warga kecil gitu ya. Warga kecilnya dipindahkan ke hotel, cina ajuga-juga dina kasur, cina makan di restoran, cina renang gitu kan, seminggu lah jadi raja gitu. Dan ibu nungguan imahna dibenarkan gitu kan, udah ibu kan seperti itulah. Oke, nah Bapak dan Ibu, pendidikan berbasis filosofi Sunda. Ini contohnya hanya beberapa lah yang saya ambil. Ya, intinya PPKN pun ini kaitannya kan literasi Pak. Ada tulisan saya ya PPKN memperkuat PPKN itu melalui yang namanya literasi kebangsaan. Ya, melalui literasi kebangsaan. Ini contohnya Bapak dan Ibu, sili asah, sili asih, sili asuh, cager, bager, bener, pinter singer, gunung kayan, gawir awian, cinyusur umaten, sempelan kebonan, pasir talunan, datar sawahan, lebak cayan, legok balongan, situ pulasaran, lembur urusan, walungan rawaten dan basisir jagaeun. Aya ucapan leuweung rusak, cai beak manusia, balang sakulah mipit amit, ngalate bebeja. Sok kurang kumaha Bapak dan Ibu nilai-nilai pendidikan Sunda untuk memperkuat ya pendidikan yang ada di kita ini Bapak dan Ibu. Kurang kumaha coba. Sekarang bagaimana implementasinya eta kan paling penting nama. Saya pernah nulis Bapak dan Ibu pendidikan anti korupsi melalui kata pendidikan anti korupsi melalui kata pamali. Ya, oh nanti korupsi pakai instrumen hukum, pakai naon. Saya nggak perlu lah cinta, nggak perlu banyak-banyak. Cukup pakai satu kata, pamali, ya dan Ibu. Pamali itu suatu kata yang sudah begitu sangat sakti dan tidak diperdebatkan lagi. Betul Pak, ketika saya datang ke Kampung Naga, saya di situ ada hutan namanya hutan larangan, ada hutan apalah keramat gitu dan Ibu ya. Terus hutan itu tidak boleh dimasuki oleh warga. Senajan aya ranting anu patah, itu tidak boleh diambil. Kan daya kritis saya muncul. Saya bertanya, naon sababna? Gitu kan Bu? Mereka tidak panjang-panjang menjawab. Pamali Pak, cuma gitu guys. Saur karuhun abdi, pamali. Selesai. Ketika mereka benar-benar memegang nilai itu, apapun yang mereka lihat tidak mereka ambil. Meureun KPK oge kudu make pamali cigana teh Bu. Jadi aman gitu ya. Soalnya naon kedengaranna instrumen hukum dengan pasti aya celah-celah. Ya, ayeuna rame masalah karantina. Ya. Masalah karantina kan rame. Ya, aya artis balik ke luar negeri mau di karantina bayar 40 juta. Gitu kan? Coba lamun cek petugasnya pemali Bu, enggak beres gitu kan? Ya, beres itu. Ya, terus ayah oge Bapak dan Ibu anggota DPR nuka balik di mana gitunya, cenah kudu di karantina di Wisma Atlet ya, masa karantina mandiri. Ya, nah, cek pejabat hiji tidak boleh ada perbedaan karena setiap warga negara sama di depan hukum, gitu kan? Cek satu pejabat, cek pejabat itu lain karena dia sebagai pejabat negara maka ada keistimewaan. Iya teh PR Bapak dan Ibu ke guru PPKN mah. Ku saha eta dina pasal 27 kan urang sok
ngomong setiap warga negara sama di depan hukum. Lamun budak kan kritis mah bisa saja mempertanyakan hal itu. Bagaimana jawaban kita? Itu kan? Ya. Nah, jadi memang luar biasa Bapak dan Ibu PPKN itu. Ya, kalau kaitan dengan literasi. Jadi bagaimana ya anak-anak kita dorong ada rasa muncul. Ya, literasinya muncul dalam artian daya kritisnya. Ya, kalau hanya diam saja itu selesai, dan Ibu sense of responsibility-nya kurang, rendah. Ya, makanya maaf kalau saya mah gini aja simpel Bu. Biasanya forum-forum seperti ini kan melibatkan banyak orang dan apa namanya nilai tanggung jawab itu akan terlihat dari kondisi ruangan pasca bubar. Ya, lamun ruangan tetap bersih, berarti responsibility-nya tinggi. Tapi lamun pabalatak urut senek, berarti memang responsibility-nya masih rendah. Akan baik apa tukang eta, cina tukang bebersih, cina gitu kan. Nah berarti itu kan tetap mengandalkan orang lain gitu Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu dalam konteks PPKN pembelajaran paradigma baru, nah tadi Ibu pengawas mengatakan bahwa pembelajaran paradigma baru dan sebenarnya di Pareto oke Bapak dan Ibu mengarahkan paradigma baru itu sudah digemor-gemor. Di zaman kuliah Bapak Ibu sering mendengar yang namanya student center, ya, student center, pembelajaran aktif, pembelajaran menyenangkan, pembelajaran bermakna, itu kan udah ibunya. Tapi di zaman kuliah oke nggak dibaca ke orang. Ya, mantap akhirnya paradigma baru sebetulnya nggak paradigma baru banget gitu dan ibu pilah tenan naon lah ada di sisi bahasa. Apa yang dimaksud dengan paradigma baru? Pertama kontekstual. Kebayang lamun PPKN itu kontekstual dan Ibu. Ya, misalnya ngajelaskan bencana tapi misalkan bencana gunung meletus gitu kan. Tapi nu diceritakeun teh Gunung Krakatau terus tahun 800 sabaraha gitu kan dan Ibu. Padahal aya nu terbaru yaitu Gunung Semeru gitu kan ya. Terus ada ya karena di PPKN pasti ada kasus-kasus Sobat dan Ibu, ada kontroversial isus, ada civic affair gitu kan, dan lain sebagainya. Makanya PPKN itu harus kontekstual. Saatna kumaha guruna Bu Pak kudu rajin maca. Ulah komo lamun kaitan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jangan sampai aya guru anu masih keneh ya menuliskan undang-undang anu jadul, ya undang-undang anu memang sudah dihapus, undang-undang anu sudah direvisi, dan saya menemukan itu Pak, dan itu di lembaga pendidikan, kabayang di lembaga pendidikan wae kadul maca, maaf, kamu di luar pendidikan, ya. Kontekstual merangsang kemampuan berpikir kritis serta didik. Ini kaitannya dengan literasi. Jadi literasi itu dan Ibu, kalau saya berikan gambaran secara sederhana, ya, jadi ada 3 level. Pertama, level menemukan informasi. Itu kan Bapak Ibu ya, menemukan informasi itu misalnya Bapak Ibu baca buku, misalnya ini ada judulnya Santri Benteng Pancasila. Ini saya sudah menemukan informasi. Mungkin nanti lamun bikin soal apa judul buku itu, gitu kan? Judul bukunya Santri Benteng Pancasila. Siapa nama penulisnya? Nah, itu namanya menemukan informasi, gitu kan? Nah, kedua itu aspek memahami. Nah, saya kasih contoh air aja lah. Air, Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar menemukan informasi, ya saya melihat apa yang saya lihat, gitu. Ini air mineral namanya, botolnya terbuat dari plastik, tutupnya warna biru, selesai. Ini literasi, tahap yang paling mendasar. Kedua, dan Ibu, kita naikkan levelnya menjadi tahap memahami, gitu kan? Memahami, saya memahami bahwa minum air itu penting untuk apa? Menjaga kesehatan,
Itu kan dan Ibu ya. Dalam sehari kita diimbau untuk minum sekian liter air. Saya paham bahwa air yang diminum pun harus air yang sehat. Jangan minum air mentah. Karena kalau minum air mentah, perut saya bisa sakit. Itu tahap memahami, Pak. Tahap memahami. Ya, tahap menemukan informasinya, saya menemukan ada air di sini yang saya bisa minum. Memahaminya saya paham makna atau manfaat dari air. Gitu kan? Tahap ketiga, Bapak dan Ibu, saya bisa menyimpulkan bahwa air yang layak diminum itu adalah air yang bersih. Ya, air yang layak diminum itu adalah air yang memang misalnya sudah steril dari berbagai macam penyakit. Dan saya merefleksikan bagaimana jadinya kalau dunia ini tanpa air. Nah itu level yang paling tinggi, Pak. Nah, dalam konteks PPKN misalnya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu ada materi apalah contoh misalnya. Pancasila lah ya paling gampang. Ya Pancasila kalau hanya sekedar menemukan informasi ya satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Sila satu logona naon gitu kan Bapak dan Ibu. Itu kan ya, kita misalkan diacak-acak gitu kan, sok kita kawinkan antara tulisanana dengan logona. Itu hanya sekedar menemukan informasi. Dua, misalkan memahami, coba anak-anak apa makna dari sila pertama, gitu kan? Makna dari sila pertama adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu harus percaya kepada Tuhan, gitu kan? Dan kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, gitu kan? Ketiga, merefleksikan, menyimpulkan bahwa misalnya agama harus berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak itu diwayakan kudu bisa ngomong sampai ke tingkat itu, gitu Bapak dan Ibu. Kumaha carana pek eta mah kumaha Bapak dan Ibu? Karena apa? Setiap Bapak dan Ibu punya cara masing-masing. Bapak dan Ibu pun muridnya karakternya beragam. Makanya di kurikulum yang sekarang ada yang disebut dengan pembelajaran terdiferensiasi. Di sekolah penggerak. Ya punya pembelajaran terdiferensiasi itu kumaha. Bukan barang baru juga. Inti nama pembelajaran terdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Kalau dikaitkan dengan teori multiple intelligence, ada yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Bapak Ibunya? Ya, kecerdasan majemuk, multiple intelligence. Satu, kecerdasan linguistik. Kecerdasan bahasa. Ayah murid Ibu bawel. Gitu kan, Bu? Banyak. Ayah murid Ibu sok certak-certuk misalnya, tapi linguistiknya bagus gitu. Ya, tapi ayah dia kurang mampu bicara dengan lancar, tapi pada saat nulis lancar. Kan linguistik itu bahasa itu speaking, reading, listening gitu kan dan ibunya ya membaca, membaca, menulis, menyimak gitu dan berbicara. Ada kecerdasan matematis, logis. Ya, resep lamun aya pelajaran hitung-hitungan teh dan Ibu. Ya. Ibu biasanya sok hitungan teh. Ya. Kaitannya kan literasi finansial. Kebira beda harga 5.000, kios di Pasar Baru diubah kabeh. Eta teh gara-gara literasi finansial. Ari bapak-bapak apa Bu lamun balanya data hal yang ribet, mang ieu sabaraha? Boleh lah nawar-nawar dikit, tapi untuk alot sega ibu-ibu. Karena bagi ibu-ibu, menawar dengan harga yang paling rendah adalah suatu kepuasan tersendiri. Yes! Sampaikan dagang nanti perudoi itu malah. Sampaikan geus pasrah dagang nanti daripada tepayu cenah geus bae lah. Gitu kan dan ibu. Nah, jadi itu kecerdasan logis matematik, senang dengan angka-angka. Ada kecerdasan spasial. Ibu bapak di kelas ayah nusuk nyoretan dinding kelas di sana. Tapi sebetulnya mungkin saja dia memiliki kecerdasan spasial, calon desain interior.
Iya, Bapak dan Ibu. Ya, calon dosen interior. Ya, ayo budak oge misalnya Bapak Ibu anu hese aya di kelas. Resep nanti di luar gitunya. Ya, mungkin saja dia memiliki kecerdasan naturalis. Ya, calon ya presentasi bolang. Ya, atau ya jejak si gundul itu tahu dan ibunya. Ya, terus aya kecerdasan musikal. Ya di kelasnya tak tahu, ganeng gitu. Kan baik tong dicarekan dan ibu meureun eta teh calon pemusik, calon pengganti Gilang Ramadan dan ibu. Ya, aya murid anu loba teh cicing yang hulang merenung ditakon ngomong jagoong gitu dan ibunya. Eta teh bukan berarti tidak cerdas dan ibu, tapi mana nama eta mah calon ustad. Jagalah hati dan ibu. Cara naon orang masih salah ngomong teh bisa menyinggung perasaan orang lain jadi loba ngaragap diri sorangan lah gitu dan ibu. Itu kecerdasan interpersonal dan ibu, kecerdasan emosional gitu kan. Aya kecerdasan interpersonal. Tadi mah ya mah interpersonal. Eta mah calon negosiator. Calon sales dan ibu. Kan kudu bisa meyakinkan. Itu kan harus bisa berkomunikasi dengan baik. Ayat tuh Bu, saya punya teman Bapak dan Ibu ya. Dia paling senang kalau suruh ngurusin masalah-masalah gitu. Orang makan haroream, ya. Ayah bu betul. Bias ku abdi gitu kan. Benar. Ya, dia senang berhubungan dengan orang-orang, senang ngumpul, senang pokoknya mah Pak, tenang beres saya gitu kan. Hari orang makan haroream. Nah, nanti omongin gitu kan, mana nama resep Bapak dan Ibu terlibat dalam proses penyelesaian masalah. Nah, dia kecerdasan interpersonalnya kuat gitu. Nah, ada satu lagi Bapak dan Ibu, kecerdasan eksistensial. Ini yang terbaru. Ya, asana 8, itu seperti Ibu. 7, naon deui hiji deui nya. Oke, estetik. Budak teh mau cicing di kelas teh. Resep main bola gitu kan. Ya bisa saja dia teh memang calon penari atau calon atlet. Kinestetika. Satu lagi kecerdasan eksistensial. Eta mah calon filosof, Bu. Karena dia berpikir melebihi usianya. Jadi memang minum teh naon ieu cai. Cai di mana? Naon sababna aya cai. Gitu ya terus Bu. Teh anak yang memiliki kecerdasan eksistensial. Sampai kasajam teh minum-minum terusnya merenung. Mantap kawan sababnya lamun ningali gambar filosofnya jangan abrigo dan Ibu. Sok cek dina buku-buku filsafat ilmu tah. Ya, gambar-gambar itu foto-foto filosof pasti jabri dinya panjang dan sebagainya heuda. Poho mandi badan Ibu. Karena mikir terus tentang hakikat sebuah benda. Kabayang Bapak dan Ibunya, lamun ieunya panganten, terus jiwana jiwa filosof ngaharulang we gitu kan. Malam pertama teh ngaran harulang, ya udah memikirkan hakikat perkawinan. Oke. Membaca dalam pembelajaran PPKN. Bapak Ibu, ada komunikasi, kolaborasi, critical thinking, kreatif, dan inovatif. Ini bukan hal yang baru. Di kurikulum 2013 pun disampaikan. Ya, penting Bapak dan Ibu ngaranna komunikasi. Saya kemarin membaca sebuah kasus, ada pengeroyokan, ya barudak, tepira, Pak Amro, gitu. Namanya pasaling-singan atau apa? Ya, tepira silih pelong, itu kan mata itu bagian daripada komunikasi, badan Ibunya. Coba, gara-gara tatapan mata saja bisa saling serang Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena di situ ada komunikasi yang tidak jalan. Makanya mari kita arahkan pelajaran PPKN kita untuk menjadikan anak-anak didik kita ini
memiliki kemampuan komunikasi yang santun. Ya, komo di media sosial. Da zaman ayeuna mah lain mulutmu harimau deui di Bapak dan Ibunya, tapi apa? Jarimu harimaumu. Coba cek aja sekarang di grup-grup WA. Cek di medsos, cek di Twitter. Orang dengan mudahnya tanpa jadi ayeuna mah kieu ngetik heula kakara mikir. Lain mikir heula kakara ngetik kepada Ibu. Ya, engke permohonan maaf belakangan. Gitu kan, mantap ayeuna mah payu teh materai 10.000 teh. Nah, gitu kan udah Ibunya. Ya. Coba setelah kasus rame kakara, saya tidak ada niat, gitu kan udah Ibunya. Saya pada waktu itu, gitu kan. So, ya kebanyakan kan seperti itu. Ya, sudah dilaporkan, walaupun pada akhirnya hanya jadi konten naon gitu kan, supaya namanya tetap disebut-sebut oleh media gitu ya. Nah, komunikasi Bapak dan Ibu. Ini yang saya ingat ini mah. Saya aja kemarin gitu ya nyaho apa namanya jalan teh rujit ya, ini bukan dalam kondisi hujan, jalan rujit, otomatis kita mau pergi kerja takut jalan apa caina ngecret gitu kan Bapak dan Ibunya ya, caina ngecret urang tulisnya motor terlalaunan gitu karena apa, menghargai orang lain. Yuk ayo ngus mati kiri ngus mah tarik gitu kan ya, otomatis gitu kan udah Ibu kan set gitu cai kan ke badan motor dan ke ini saya otomatis kan tangan saya pun refleks memijit langsung. Itu kan sudah komunikasi yang nggak baik sebenarnya itu badan Ibu ya. Ini contoh badan Ibu di masyarakat kolaborasi. Nah, kita badan Ibu bukan hanya anak-anak tadi revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Arah nanti karena bersaing gitu Bapak dan Ibunya. Karena berkompetisi. Nah, kita arahkan anak-anak didik kita bukan hanya menghadapi kompetisi, bukan hanya menghadapi persaingan, tapi harus bisa berkolaborasi. Di mana-mana gitu karena persaingannya pasti yang menang. Bohong, ya siap menang, siap kalah. Namun pemilu kan gitu, penandatanganan berita acara gitu kan, cek sukses nanti anggar pas sih nama kemarin di daerah saya Bu pilkades ya, di daerah saya pilkades tete sakit itu memih pilkades teh si tim sukses teh menandatangani berita acara siap kalah siap menang anggar pas eleh mah nyeri hati ya, masalahnya kahiji calon nanti nu bersaing nanti dulur dua anak Bu deket imahna itu kan ya rame sampai ke aya nu ke kantor polisi dan lain sebagainya gitu kan. Oh mesti nanda tangan siap menang siap kalah, dan menurut saya mah lain siap menang siap kalah kudu gitu. Nah, siap melaksanakan tahapan-tahapan pilkades itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bohong siap menang siap kalah, karena pada dasar nama sok Bapak aja Pak siap diterima atau siap ditolak ketika Ibu Bapak nembak perempuan. Abi mas daya-daya gitu kan, pada ditampi mangga, namun degenya wayahna kudu gitu kan, dan Ibu kan seperti itu ya. Kita arahkan anak-anak didik kita itu untuk berkolaborasi, dan di dalam pembelajaran Bapak dan Ibu ya ada metode-metode atau strategi yang bisa kita lakukan. Ada diskusi kelompok, ada apa namanya itu semacam simulasi, ada semacam apa namanya itu project yang bisa kita berikan kepada mereka gitu. Dan jadi kolaborasi itu penting. Negara ini tidak bisa dibangun secara sendiri-sendiri, tapi secara kolaborasi. Nah, sekarang kan mengapa bangsa kita itu selalu ramai? Karena seolah-olah ingin menonjolkan rejim tertentu, menonjolkan kepemimpinan tertentu gitu kan, seolah-olah ini adalah hasil karya dari yang saat ini sedang berkuasa. Padahal ini adalah karya dirintis dari kepemimpinan sebelumnya. Hari urusan utang ini adalah warisan dari masa lalu. Ya, utang ini adalah sejak zaman Orde Baru sudah ada misalnya gitu kan. Hari pas nyentuh ini adalah bukti dari gitu kan. Kalau mau
ya kami ini melanjutkan dari pembangunan. Ya makanya saya kadang-kadang ada kalau mata kuliah itu kan ada yang disebut dengan continuous development, ya pembangunan yang berkelanjutan. Setiap pemimpin itu meninggalkan jejak kepemimpinan gitu, dan itu kita harus hargai, ya karena mereka punya kiprah gitu, tidak ujuk-ujuk yang sekarang yang membangun gitu. Nah, tidak ada keberhasilan tanpa kolaborasi. So, Bapak dan Ibu, kita aja penampilan hari ini kolaborasi tina baju, celana dan lain sebagainya. Coba lawan orang pakai celana ungu tuh di baju misalkan ya kabayan gitu. Ya atau sebaliknya di baju tuh di celana gitu kan. Mau mungkin semuanya saling melengkapi Bapak dan Ibu. Critical thinking and problem solving. Nah, ini bagaimana carana budak ya sekali deh Ibu, Pak. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu juga mungkin mengalami kesulitan. Baru dah, kumaha, nanya, ada yang mau bertanya? Diam kan? Saya kalau dalam kapasitas sebagai peserta, ya, saya juga suka diam. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan saya diam. Pertama, saya sudah bosan. Gitu, Mbak, Bu. Kedua, aing geus hafal. Itu kan udah ibunya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita bagaimana caranya, gitu kan ada Ibu ya, merangsang siswa itu dengan isu-isu yang memang mereka minati gitu. Ya, contoh misalnya kemarin saya di sebuah sekolah di Kabupaten Bandung, guru nyaritakan tentang Doraemon. Doraemon mah tuh masa-masa orang. Nobita, Suneo, Giant, itu kan ada ibunya. Jadi anak-anak itu tidak terlalu antusias. Tapi lamun nyaritakan ayeuna nu zaman ayeuna naon, Bu? Ya bangsa, wah artis-artis nu itulah pokoknya mah pasti mereka akan ngomong. Ya, jadi mungkin saja anak-anak itu diam karena stimulan yang kita berikan kurang menarik. Jadi wayahna pokoknya memang guru itu bukan hal yang mudah dan Ibu. Jadi buku acara aja budak itu supaya ngomong gitu, supaya mau keluar baik itu bertanya maupun berpendapat. Atau juga Bapak dan Ibu hal ini dipengaruhi oleh situasi kondisi lingkungannya. Contoh, Bapak dan Ibu, kita di kelas mengarahkan anak-anak ayo siapa yang mau bertanya, ayo jangan malu-malu gitu kan. Tapi disadari atau tidak, di rumah kita mematikan daya kritis anak kita. Contoh, misalnya orang datang ke rumah, ya, capek kene, tiba-tiba budak anak kita yang masih kecil itu lari, mama hari itu naon, cik atulah mama teh kaget datang, gitu kan. So, aing mah jadi hati kan sararem nanya deui. Lamun ayeuna misalkan kenal aja orang budak urang gitu nya. Ya, mama areta saha? Nah si eta dicarikan ku si eta. Misalkan gitu kan, pasti anak akan bertanya, cek urang teh ka budak urang, lalajo lah kalau tanya ngalieur gitu kan. Mama ge kada karena mampu. Coba. Jadi di hari orang di kelas ayo anak-anak jangan takut, jangan malu gitu kan. Hari orang ke budak urang. Akhirnya apa? Bapak Ibu punya anak ABG ya, sok cek lebih sering ngobrol jeung saha. Ngobrol jeung babaturanana atau ngobrol jeung urang. Gitu kan? Ya babaturan teh dina HP berarti dan Ibu. Atau coba dia lebih sering diam di rumah atau lebih sering keluar rumah. Karena apa? Dia di rumah tidak mendapatkan saluran untuk berbicara, tidak mendapatkan saluran untuk bisa menerima keluhan-keluhannya, tidak ada sarana untuk bisa dia itu diterima dengan kondisinya gitu kan. Akhirnya apa? Ngomong kalau baturanana. Ya, itu budaknya kamananya menit betah cicing di imah kan gitu Bu. Ya, kakak lagi datang mani makan ini tuh ini minta duit ke bensin cina gitu kan udah Ibu. Yang datang tengah puting, kalau tuh emang jadi satpam, gitu kan Bu. So,
anak-anak ABG kita seperti itu. Mengapa? Karena tidak mendapatkan satu lingkungan yang menurut dia bisa mengerti kondisi. Itu kan Bapak dan Ibu? Ya, bareto mah budak terleutik pan hayang wae ngiclik, meni budak teh hayang wae kalau teh ka warung oge gitu kan Bapak dan Ibu. Tapi ketika anak ABG, ayo kita ke undangan, asoknya mama, abi mau gaduh acara, cenah bade hiking, cenah gitu kan. Begitu susahnya ngajak anak yang sudah ABG Bapak dan Ibu. Makanya manfaatkanlah ketika anak-anak kita masih bisa dipeluk, masih bisa dicium gitu kan. Dan kemah budak geus ABG mah harese lah naon itu mending garetek gitu kan. Kan seperti itu. Ya. So, ya, orang tua rek berangkat, mama berangkat dulu ya gitu kan, cium orang teh gitu kan. Kan budaknya SMA mah boro-boro. Hese itu kan. Nah, kreatif dan inovatif lah, kumaha carana we lah Bapak dan Ibu. Saya tidak akan terlalu detail ini kepada Bapak dan Ibu ya. Nah, proses berpikir kita ini selama ini di pembelajaran dikritik Bapak dan Ibu karena masih berkutat di C1 di LOTS. LOTS itu lower order thinking skills. Nah, kita coba geser. Ini yang disebut dengan paradigma baru Bapak dan Ibu ya. Dari C1 dari LOTS menjadi HOTS. C1 mengetahui, C2 memahami, C3 menerapkan, ke HOTS, C4, C5, C6. Ya. Nah, kumaha carana? Nah, dalam konteks pembelajaran yang HOTS Bapak dan Ibu, nanti juga ada kaitan dengan AKM ya, literasi, numerasi. Kita berikan contoh-contoh kasus. Kita berikan stimulus yang bisa merangsang anak itu untuk menganalisis. Anak-anak coba nih ada berita, coba kalian baca. Setelah kalian baca, coba kalian tuliskan catatan kamu atau komentar kamu gitu kan Bapak dan Ibu ya. Terus mengevaluasi, misalkan ada karena kita konteksnya Bandung misalnya Bapak dan Ibu, misalnya ada sekarang kan musim hujan misalnya Bapak Ibu ya, ada banjir ya, terus ada korban gitu kan Bapak Ibu ya. Coba menurut kamu bagaimana nih seharusnya supaya tidak terjadi lagi banjir gitu kan Bapak Ibu. Coba tanya sehingga idenya keluar sampai kepada mencipta itu bagaimana anak itu berkreasi menyusun suatu, misalnya kalau kamu jadi wali kota Bandung apa yang akan kamu lakukan supaya banjir di kota Bandung tidak terjadi ya. Oh, saya akan babibu gitu kan. Kalau saya sebagai kalau saya kepada warga masyarakat pun akan begini. Nah, itu kan latihan Bapak dan Ibu dalam menciptakan suatu perumusan kebijakan. Ya, dari PPKN mah Bu, Pak, ilmu sosialnya humaniora lah gitu. Jadi kita mengondisikan anak minimal mereka itu membayangkan saya akan melakukan apa jika menjadi apa gitu aja Bapak dan Ibu. Ya, dalam konteks yang lebih sederhana, misalnya kita mengarahkan kepada anak didik kita itu supaya melaksanakan peran kewarganegaraannya. Contoh tadi dalam konteks sampah, ya, membuang sampah pada tempatnya. Itu hal yang sederhana Bapak dan Ibu, tapi kadang-kadang suka diabaikan. Ya, kemarin saya pulang dari mana lupa ya Bapak Ibu, depan saya ada mobil bagus. Tapi tiba-tiba jendela nanti muka Bapak dan Ibu. Ya. Plung di jero mobil teh. Buang sampah. Coba. Mobil teh bagus Bapak dan Ibu. Nungarna mobil bagus meureun anu boga ge ekonomina menengah ke atas lah. Tapi ternyata dari sisi karakter, dari sisi attitude rendah, ya. Nah, bagaimana nih? Berarti dia belum bisa menganalisis, mengevaluasi sampai kepada mencipta, Bapak dan Ibu. Dia baru sampai pada paham bahwa menjaga kebersihan penting, tapi aplikasinya, implementasinya belum. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, level berpikir. Nah, saya nanti berikan ada contoh soal Bapak dan Ibu yang menggabungkan antara C-nya kognitif itu
Itu teori Bloom, Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu juga sudah sangat familiar. C1, C2, C3 itu lots, C4, C5, C6 HOTS. Pembelajaran penguatan literasi numerasi dalam PPKN ini diupayakan C4 sampai C5, C6. Misalnya gini Bu, ini level berpikir ini fakta. Yang paling rendah itu fakta. Yang berikutnya, Bapak Ibu, konsep. Ya. Fakta itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang tampak kasat mata yang bisa dilihat oleh kita. Ya, nah berikutnya konsep. Konsep itu terkait dengan definisi. Ya, jadi saya ambil contoh Bapak dan Ibu, fakta. Saya melihat lantai yang kotor, misalnya Bu. Ada fakta apa sesuatu yang tidak bisa terelakkan, gitu kan Bu? Ya zaman akhir kan zaman fakta, zaman bukti fisik. Ya bukti fisik di mana-mana orang dipoto heula, check in gitu kan? Gitu ya. Bapak kemarin di mana? Oh, Bapak mah teu kemana-mana di kantor, Arya foto saha. Jeung saha eta di mana? Biarkan gambar bicara, acara gitu kan? Fakta, bisa ngomong. Si Bapak teh. Ya gitu kan zaman sekarang mah zaman semua orang bisa jadi netizen gitu ya, semua orang bisa memviralkan walaupun kadang-kadang kumahanya Bapak dan Ibu, ada orang yang begitu senang membuli kekurangan orang gitu ya, ada yang senang memunculkan kekurangan diri sendiri supaya jadi viral dionang kemana-mana. Itu kan punya zaman podcast ningan gitu. Ada yang senang saling bongkar aib setelah hubungannya hancur gitu. Itu kan? Ya. Nah, jadi ini fakta saya melihat lantai kotor. Ya, penuh dengan debu misalnya. Konsep eta mah definisi. Saya tahu bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Saya tahu bahwa menjaga kebersihan penting untuk kesehatan, gitu kan Bu? Ya. Nah, orang yang tahu definisi belum tentu dia juga mau membersihkan, gitu kan Bapak dan Ibu? Ya. Tahu lampu beureum teh kudu berhenti, tapi nah masih kena diterobos. Gitu kan Bu? Nah, itu belum nanti akan ada sampai pada level yang paling tinggi. Konsep, terus prosedur Bapak Ibu. Tadi saya tahu, saya melihat fakta lantai kotor. Konsep, saya tahu bahwa kebersihan itu penting untuk menjaga kesehatan dan lantai yang kotor itu akan berpotensi memunculkan bibit penyakit. Itu konsep. Berikutnya prosedur. Saya tahu cara membersihkan lantai yang kotor. Itu kan? Saya tahu alat-alat yang diperlukan untuk membersihkan lantai kotor itu. Cara nasa sapu pasti dari dalam keluar kan Bapak Ibunya. Cara ngapel mungkin nincak dari anu masih kene basah. Pertanyaannya adalah apakah saya otomatis membersihkan lantai itu? Ketika saya tahu faktanya begitu, konsepnya begitu, dan juga prosedurnya begitu, belum tentu Pak. Belum tentu. Paling juga, mana ya penjaga sekolah, mananya petugas keamanan, mana cleaning service gitu kan. Paling banter dipoto, ini adalah contoh warga negara yang tidak bertanggung jawab. Meninggalkan sampah begitu saja gitu kan. Kurang tadi dipoto hungkul, barijeng kurang oke tadi cokot itu. Sampah nanti. Mengapa? Karena kita hanya baru tahu fakta, konsep, dan prosedur. Belum masuk ke level yang paling tinggi, yaitu metakognitif, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu coba cek di Google apa pengertian metakognitif. Ya, metakognitif itu pasti jawabannya aya thinking about thinking. Itu kan? Thinking about thinking, berpikir liur lah pokoknya mah. Lamun ningali definisi eta. Makanya saya melakukan ijtihad Bapak dan Ibu, akan bayar ijtihad mah.
bener nilainya 2, salah nilainya 1. Gitu kan? Apa itu metakognitif? Saya pakai bahasa yang sederhana, Bapak dan Ibu, yaitu peka. Di kurikulum lokal di Kota Bandung ada istilah surti, Bapak dan Ibu. Ada kan surti ya? Ya, tapi lain nama pemeran kan ada surti kan? Apa lagu apa pokok namanya? Nah, surti lagu Jamrun. Apa wae ari pengen kembar musik rock namanya. Maksudnya apa? Ketika saya sudah masuk pada level metakognitif, saya tidak perlu banyak koar. Di depan saya ada lantai kotor, saya tahu bahwa lantai kotor itu kurang bagus dilihat, bersih itu penting, saya tahu cara ngasih kumaha, maka saya langsung proaktif mengambil sapu ya, dan membersihkan. Itu yang disebut dengan metakognitif, mempertimbangkan informasi, mempertimbangkan data, mempertimbangkan fakta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, di sekolah ya, kalau anak murid kita sudah sampai ke tahap metakognitif, pernah lamun erek upacara udah digubrak-gubrak wae. Woi, upacara, piket gitu kan dan Ibu. Jadi lamun masih kena digubrak-gubrak kita metakognitif. Nah, can jalan. Jadi Ibu oge lamun RPP masih kena digubrak-gubrak kita metakognitif can jalan. Bapak Ibu cek wakil kepala bidang kurikulum teh, mohon segera mengumpulkan RPP, cenah gitu kan? Mohon segera mengumpulkan nilai. Tapi metakognitif teh can jalan. Padahal geus apa buru-buru dikumpulkeun. Nah, jadi Bapak dan Ibu lamun metakognitifnya sudah jalan, meureun aman urang teh, Bu. Karena kata kuncinya apa? Peka, surti, saling menggunakan nurani, gitu kan? Ya. Nah, di urang mah baru sampai pada tahap kognitif, bukan metakognitif. Kognitif itu tahu, metakognitif mah paham kalituna gitu Bapak dan Ibu. Ya, jadi ketika misalnya ya khususnya bapak-bapak ngobrol dengan si ibu akhir tahun, jawab akhir bulan gitu kan. Jawaban teh penek-penek, ibu nu naon, katingana keur naon. Ibu pokoknya mah bari dijebrah jebris gitu kan. Nya pantau digubrak-gubruk gitu kan. Tah eta lamun Bapak sudah sampai pada tahap metakognitif mah geus teu perlu ditanya, "Ibu kunaon?" Teu perlu gitu. Oh, aya sesuatu gitu kan. Langsung si Bapak teh datang ka si Ibu, "Bu, shopping ieu." Gitu kan. Biasa cek si ibu teh itu saudara mah keur haream gitu kan. Bari nyokot kerudung, bari oge gitu kan. Ya, Ibu. Oh, break.